Bentar. Takut ada permen di mata Ustaz. Nah, nanti kehalang Ustaz nggak bisa lihat teman-teman di sini. Ada yang nguap, kelihatan kalau ada permen di sini nggak kelihatan yang nguap tuh barusan. Kalau nguap ditutup sayang ya, teman-teman. Kalau nguap ditutup pakai tangan atau pakai kaki tutupnya? Pakai tangan, luar biasa. Jangan pakai kaki. Kita bukan kerak. Kalau kerak pakai. Wallahu alam. Pernah lihat kerang nguap? Pernah. Sila. Oh dia ditontonan. Ustaz belum pernah lihat kerang nguap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Minum es batu di saat gerah dan minum sirup sambil merebah. Taufik itu adalah anugerah yang membuat hidup semakin mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ini kayaknya belum pada kumpul ini. Jiwanya masih pada di luar. Karena yang jawab masih enggak sampai 50% ini. Baik, hadirkan jiwanya yang masih berkeliaran itu bersatu di sini supaya kisah yang nanti Ustaz akan sampaikan bisa disimak, bisa diambil hikmahnya. Ustaz ulangi, kaifa halukum? Gak apa-apa meskipun gak seirama. Ini udah nyampe, ini masih di kilometer 90. Jadi harusnya barengan tuh kalau ini enaknya ya, barengan. Coba kita pastikan biar frekuensinya sama. Sebelah sana, sebelah sini dalam frekuensi atau keadaan yang sama. Ustaz ulangi, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Sama tuh. Lebih enak kan dibanding yang pertama, yang kedua. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menakdirkan kita hari ini bisa berkumpul di sini, berangkat dari rumah, bangun dari tidur kita, bertemu dengan orang-orang yang Allah hadirkan untuk bersama kita. Sebelumnya Ustaz sampaikan yang terima kasih kepada para ustazah yang ada di sini karena mereka adalah guru-guru teman-teman yang Allah kirimkan agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari Allah. Karena nggak mungkin Allah seperti dulu kasih ilmunya langsung seperti Allah ngasih ilmu kepada Nabi Adam, jreng langsung sebat tahu Nabi Adam. Nah kalau kita ini umat Nabi yang kalau untuk dapat ilmunya harus melalui perantara, bukan langsung dari Allah, tapi harus lewat manusia. Nah itulah ustazah di sini, karena di sini akhwat yang menjadi wasilah Allah. Oleh karenanya sering-sering doakan mereka. Ya, doain.
tidak sering doain. Mereka mungkin di kelas marah-marah atau ngingetin teman-teman. Suatu waktu manusia itu ada yang namanya alfa. Kalau lagi kesel, marah, wajar nggak? Wajar. Ustazah ini manusia. Kadang ustazah, ustaz, kita ini manusia. Kalau lagi kesel, marah. Rasul manusia juga, makanya bisa marah. Tapi bedanya dengan kita, Rasul bisa nahan. Kita bisa nahan marah nggak? Bisa, harus diasah. Nah, ustazah juga begitu. Mungkin di kelasnya marah, tapi di balik itu teman-teman lagi sholat doain. Beliau doain teman-teman yang tadinya agak sulit menerima, doain dia mudah menerima. Oleh karenanya teman-teman juga doain biar Allah berkahi ilmu mereka, biar Allah panjangkan usianya, Allah jadikan keluarga ahli ilmu yang kelak nanti kita semua sama-sama berada di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa teman-teman, buat teman-teman yang hari ini hadir di sini, Ustaz ucapkan juga terima kasih. Karena yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang sudah Allah takdirkan mendengar kisah yang Ustaz tadi pilih, ya. Dan sebelum itu mari kita bersalawat kepada teladan kita dunia akhirat. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berjuang untuk kemaslahatan umatnya dari semenjak beliau diutus menjadi Rasul hingga yaumil qiyamah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Ustaz ini udah familiar teman-teman. Kalau familiar, apa itu familiar? Biasa. Oh iya, bukan main biliar ya. Familiar maksudnya ini ada sahabat yang kalau saya sebutin pasti itu sahabatnya. Beliau ini adalah seorang anak yang baru dewasa. Ketika di Mekah itu banyak menyendiri di pegunungan, di bukit-bukit. Beliau ini mengembala kambing dari orang terpandang dari kaum Quraisy. Mengembala kambingnya di bukit-bukit. Ketika sedang mengembala itu teman-teman, dari kejauhan datang dua sosok manusia yang terlihat dari kejauhan sepertinya sedang lelah. Dua bayangan mendekat ke arah pemuda ini. Ketika sudah mendekat, salah satu dari dua orang ini meminta kepada seorang pemuda ini yang baru mau dewasa maaf ya, batuk lagi. Ustaz tidak sedang batuk, tapi ya batuk lah, iklan ya. Kalau teman-teman sekarang udah, kalau dulu ya, kalau masih sering nonton TV ada iklan, tapi teman-teman udah enggak ya. Ya, biasanya begitu iklan. Nah, ketika sudah datang, salah satu dari dua orang ini minta kepada anak ini, nah, bolehkah kami meminta susu dari salah satu kambing itu? Ada yang saya tahu ini kisahnya siapa. Coba kira-kira ancungkan tangan yang tahu kisah ini. Hania siapa? Ibnu Mas'ud. Barakallahu fiik. Boleh lah. Mau dikasih dia? Oh, boleh. Boleh geserkan ke sana. Buat itu Hania.
Baik, Ustaz hari ini akan berkisah tentang seorang Ibnu Mas'ud. Makanya kita Ustaz bilang ini udah familiar, belum disebutin namanya udah tahu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini ketika salah seorang dari dua orang ini meminta, kata beliau, oh tidak, saya bukan pemiliknya, ini adalah punya orang lain. Dua orang ini merasa takjub. Dua orang ini merasa takjub dengan penolakan. Ditolak minta tapi bukan marah, justru takjub. Kenapa? Karena ini benar. Ini bukan miliknya dan dia tidak berani memberikan itu. Lalu kata salah seorang tadi, ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Dua orang itu Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu tunjukkan kepada saya seekor kambing yang masih kecil, kambing betina yang masih kecil. Maka Abdullah bin Mas'ud ini menunjuk salah satu kambing betina yang masih kecil. Yang ini Tuhan. Maka seketika teman-teman Rasulullah mendatangi kambing tersebut dan Rasulullah sambil membaca sesuatu di mulutnya diperhatikan sama Abdullah bin Mas'ud. Baca apa ini? Tentu Rasulullah bacanya ta'ud basmalah dan minta kepada Allah supaya anak kambing ini bisa menghadirkan susu. Maka Rasulullah pegang tempat untuk pahnya itu dengan mengucapkan sesuatu, maka tiba-tiba itu langsung menerbang. Anak kambing ini tiba-tiba untuk tempat ininya itu membesar. Dan anak ini takjub, kok bisa? Gak mungkin seorang anak kambing yang masih kecil, belum, kalau bahasa kita mungkinnya belum nikah. Ya, kalau bahasa kita belum nikah. Kalau dia belum kawinin. Nah, ini kok udah bisa mengembang? Gak mungkin ini. Maka Sayyidina Abu Bakar ini mengambil batu cekung kemudian ditadanin, disimpan di bawah untuk meresapi sama Rasul, diperas, susunya keluar lalu diminum sama Rasulullah dan Abu Bakar. Dan kemudian setelah itu Abu Bakar dikasihlah Abdullah bin Mas'ud ini dengan air susu tersebut hingga mereka semua kenyang. Nah, ada yang bersin. Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau bersin itu harus apa? Kalau bersin harus apa? Ada yang tahu? Ya? Pada bingung. Ada yang tahu nggak kalau bersin harus apa? Iya. Baca hamdalah. Iya betul. Baca hamdalah, kalau bahasanya bertahmid. Oke. Buat yang jawab itu daftarnya kopi. Kalau tadi tasmen. Mentas. Nah, apa namanya? Bersin. Kok jadi bersin? Mengembang dan keluar, semuanya udah kenyang, kata Rasul. Mengepislah. Yang tadinya tempat untuk menampung susunya itu membesar, tiba-tiba mengecil kembali menjadi kambing kecil yang bahasa juga dia yang belum apa dulu tadi belum kawin ya. Baik, begitu. Jadi takjub ini anak ini. Pada siang itu teman-teman, Rasulullah dan Abu Bakar itu memang pergi ke bukit karena menjauhi daripada cacian dan rongrongan kaum Quraisy. Dan ternyata bertemu dengan seorang pembala itu. Maka akhirnya mereka berdua pulang kembali ke Mekah. Ini Abdullah bin Mas'ud ini nggak tahu tentang kalau ini tuh
adalah seorang nabi. Tapi setelah sekian lama akhirnya beliau masuk Islam. Masuk Islam karena Allah berikan hidayah dan berikan taufik. Sebagaimana tadi pantun di depan, bahwa taufik itu adalah anugerah yang membuat hidup semakin mudah. Jadi akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini karena sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia pengen namanya kalau membantu Rasulullah dalam segala hal, menyerahkan. Allah kasih taufik Abdullah bin Mas'ud ini untuk membantu Rasulullah dalam segala hal atas ketakjuban tadi. Maka ketika menawarkan, kata Rasulullah, diterima. Dan dari mulai saat itulah teman-teman, Abdullah bin Mas'ud kemanapun Rasulullah pergi, ia akan berada. Ketika masuk ke rumah, Abdullah bin Mas'ud membuka sendal Rasul, membukakan pintunya dan memberikan jalan masuk pada Rasulullah. Kalau keluar, beliau bukakan pintu, menyiapkan sendal. Dan kalau misalkan beliau sedang mandi, beliau yang memegang hordengnya. Ini apa namanya? Untuk penutup. Kalau dulu kan nggak kayak gini. Dulu masih kayak di hutan, nggak ada sekat-sekat begini. Maka kalau mandi, maka Abdullah bin Mas'ud ini yang pegang penghalang, pakai sarung atau apa gitu ya kalau sekarang. Jadi begitulah kehidupannya. Hingga Rasulullah sifatnya, akhlaknya, tutur katanya, semuanya bisa terdipikat kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada suatu malam teman-teman, pada suatu hari sebelum malam itu tiba, pada suatu hari ada orang dari Kufah datang ke Mekah, bertemu dengan Umar bin Abdul Khattab. Dia mengadu, Tuan, saya ini orang Kufah. Saya meninggalkan seorang laki-laki yang dia mengajarkan Al-Quran dengan hafalannya. Umar bin Khattab ini seketika wajahnya memerah, punduknya mengembang, dia marah. Celaka, siapa dia yang berani mengajarkan Al-Quran tanpa melihat Al-Quran? Lalu Abu Bakar nanya, Abu Bakar, Umar bin Khattab nanya, siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Seketika teman-teman, wajahnya yang tadi merah padam, kemudian mengembang tadi, langsung surut. Dia mulai reda lagi. Dan Umar berkata, oh, demi Allah, tidak ada orang yang lebih berhak dan lebih fasih dalam menuliskan Al-Quran, menulis Al-Quran selain dia. Ini adalah bentuk apresiasi. Artinya Abdullah bin Mas'ud benar-benar menduplikat apa yang Rasulullah SAW lakukan, karena dia adalah bayangan. Kalau teman-teman pergi kemana-mana, terutama sekarang nih, lagi ada matahari, suka diiketin bayangan nggak? Suka nggak? Tahu bayangan? Ya hitam itu hitam, bukan ini bukan. Ini mah apa namanya? Iya, itu bayangan. Kalau ini adalah jilbab hitam, bukan itu tuh bayangan tuh. Nah, jadi iya. Abdullah bin Mas'ud itu seperti bayangan itu. Jadi kemanapun pergi Rasul, ia ada. Sehingga benar-benar akhlaknya, sifatnya, semuanya
melebur, terduplikat kepada Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai pada suatu malam Rasulullah SAW lagi ngopi. Kalau zaman sekarang mungkin ngopi, ngobrol perkara iman sama Abu Bakar. Ditemenin satu lagi siapa? Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ditemani satu lagi oleh Umar bin Khattab. Pada saat jalan itu mereka melewati sebuah masjid dan ternyata di sana Abdullah bin Mas'ud sedang sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi baca Quran, kedengeran sama Rasul, kedengeran sama Abu Bakar dan Umar. Ketika sedang berjalan, maka kata Rasul, berhenti sebentar. Kalau kalian ingin mendengarkan bacaan yang segar sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah sebagaimana Ibnu Mas'ud. Jadi Rasul itu mendengarkan ucapan bacaan Quran Ibnu Mas'ud sebagaimana dulu malaikat mentalaki. Sekali lagi, Ibnu Mas'ud itu kayak bayangan. Jadi semuanya terduplikasi. Maka setelah sholat, Ibnu Mas'ud ini berdoa. Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Di sini di dalam hati bersolat. Ustaz berkhususan semuanya. Nah, terpikirkan oleh Umar bin Khattab. Kata Rasul, mintalah doa kepadanya karena doanya pasti terkabul. 2 kali teman-teman Rasulullah menyampaikan itu. Dan kata Umar bin Khattab, ahlan wa sahlan guru saya Syekhuna As-Siddiq. Beliau sedang mantau. Teman-teman yang tahu nih, mana nih para calon ahli surga yang semangatnya luar biasa. Apakah wajahnya ceria ataukah indah gulana? Ini CCTV kehidupan. Ya, CCTV. Nanti CCTV teman-teman akan kelihatan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian minta doa kepadanya, maka pasti doanya terkabul. Ketika Abdullah bin Mas'ud berdoa, makanya Rasulullah ninin amin. Doanya diaminin. Yang tadi kata Rasul, kalau Ibnu Mas'ud berdoa, pasti bukan kayaknya nanti dikabulin, tapi ini pasti. Rasul yang bilang pasti dikabulin. Maka langsung terbesit dalam pikiran Umar, besok saya akan bertemu dengan dia dan menyampaikan pesan ini supaya dia bahagia. Pas besok hari yang tiba, dia berjalan. Umar jalan ke tempatnya Abdullah bin Mas'ud dan ternyata di sana sudah terlebih dahulu ada Abu Bakar yang menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Umar. Abu Bakar menyampaikan terlebih dahulu tentang kehadiran Rasul saat Abdullah bin Mas'ud sholat dan berdoa serta diaminkan. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah, tidak ada satupun kebaikan yang aku bersama Abu Bakar dilombakan, dia pasti terlebih dahulu mendahului, menyampaikan, selalu terdepan. Ini adalah yang namanya kalau dalam Islam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita teman-teman, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menuntut ilmu. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Abdullah bin Mas'ud ini bukan sekedar itu saja. Beliau benar-benar adalah pawangnya Al-Quran. Kalau sekarang pawang, tahu pawang? Apa tahu pawang? Siapa yang tahu pawang? Oke. Pawang itu adalah ahlinya, ya. Biasanya sih kalau sekarang adanya yang terdengar adalah pawang ular. Jadi ahli mengatur ular. Nah, beliau pawangnya Al-Quran, sehingga sampai beliau itu menyampaikan, demi Allah, aku mengetahui setiap ayat itu di mana turunnya, kenapa dia turun, sampai beliau menyampaikan itu. Karena beliau bersama Rasul selalu. Dan seandainya ada orang yang lebih tahu dariku tentang itu, maka aku akan pergi ke tempatnya selama tempat itu bisa didatangi dengan punggung unta. Iya, beliau sampai begitu. Ini semangat beliau dalam menuntut ilmu. Nah, kayak teman-teman hari ini bisa belajar dari kisah ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau ahli ilmu, tapi kalau ada orang yang lebih ahli dari dia, mau datang sejauh apapun itu, mau datengin. Kenapa? Ilmu itu adalah kekayaan yang sejatinya harus kita miliki supaya apa? Hidup kita terang benderang. Masya Allah, tidak terasa sudah hampir nyaman. Nah, teman-teman ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah dari kisah ini, kisah Abdullah bin Mas'ud yang Ustaz sampaikan tadi. Intinya adalah bahwa taufik itu adalah anugerah yang dengan taufik itu hidup menjadi mudah. Sebagaimana teman-teman Allah kasih tahu taufik kan? Bukan ayahnya namanya Taufik. Taufik itu namanya di-drive sama Allah, dituntun, dipikirkan untuk bisa datang ke sini. Ya ini kayak ini susah di kesini datang. Ini kok kayaknya perlu ke kemana namanya? Ke putih nih. Nah itu juga bagian daripada taufik Allah. Nah kalau Ibu Mas'ud tadi taufiknya apa? Pengen menjadi pembantu Rasul, itu taufik dari Allah. Dan hadisnya apa? Menjadi bayangan Rasul dan ilmu sangat meluas. Mudah-mudahan yang kita dari ini mendengar kisah ini, Allah jadikan hamba-hamba yang selalu diberikan taufik, dituntun dalam kebaikan dan bersemangat dalam mengamalkan. Dan tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap usia kita yang tersisa ini Allah jadikan usia yang penuh dengan keberkahan, baik dengan ilmu maupun dengan cinta kepada sesama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.